Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya Bahasa Lidah 2 mengenai melarang bahasa lidah. Sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang apa itu bahasa lidah atau bahasa roh. Dan dengan jelas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa bahasa lidah atau bahasa roh itu adalah bahasa asing yang dimana ada artinya, yang dimana sekelompok orang bisa mengerti apa maksud daripada perkataan-perkataan yang disampaikan. Jadi bukanlah bahasa yang tidak jelas, yang tidak ada maknanya, seperti yang kita saksikan khususnya di zaman sekarang. Kalau kita melihat di media sosial, di YouTube, kita bisa menyaksikan banyak orang-orang mengaku ini adalah bahasa lidah, bahasa roh. Tetapi ketika kita membandingkan dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, jelas itu bukan bahasa lidah sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang sering mungkin kita dengar juga dari orang-orang yang mengaku bisa berbahasa roh, bisa berbahasa lidah. Ketika kita mengkritik mereka atau mengoreksi mereka atau kita seolah-olah melarang mereka, maka mereka akan berargumentasi dengan mengatakan tidak punya hak untuk melarang kami untuk berbahasa roh. Bahkan mereka sering mengatakan bahwa ketika kita mengkritik mereka, seolah-olah kita sedang menghakimi mereka berdasarkan apa yang tidak benar. Jadi mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh melarang orang untuk berbahasa roh. Walaupun pada dasarnya kita tahu itu bukan bahasa roh, tetapi mereka mengatakan kita sebagai orang Kristen tidak boleh melarang untuk berbahasa roh. Apa alasannya? Mereka mengutip ayat firman Tuhan tadi yang kita sudah bacakan di kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Dan di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jelas di situ ditulis, janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dengan ayat firman Tuhan ini, maka orang-orang yang di luar sana yang mempraktekkan mengaku itu adalah bahasa roh, mereka mengatakan, lihat kata firman Tuhan. Firman Tuhan saja mengatakan jangan melarang orang yang berkata-kata bahasa roh. Kenapa kamu berani sekarang melarang tidak boleh berbahasa roh? Mereka mengatakan, memangnya siapa kamu? Firman Tuhan jelas mengatakan tidak boleh dilarang. Itu berarti apa? Bisa terus menerus orang-orang untuk berbahasa roh sepanjang zaman. Tidak ada yang boleh melarang berbahasa roh. Dan ayat firman Tuhan ini menjadi serangan bagi kita, khususnya gereja-gereja reform, gereja presbyterian yang mengatakan tidak berbahasa roh. Mereka mengatakan ini ayatnya bahwa kita tidak boleh melarang orang untuk berbahasa roh. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini, apakah maksudnya benar-benar kita tidak boleh melarang orang berbahasa roh sepanjang zaman, khususnya zaman kita sekarang? Apakah kita tidak boleh lagi mengatakan tidak untuk bahasa roh? Apa maksud daripada bagian firman Tuhan ini? Saudara-saudara, kita sudah belajar sebelumnya tentang kitab 1 Korintus pasal 14. Dan kita melihat konteksnya adalah jemaat Korintus, mereka menggunakan karunia-karunia mereka, khususnya karunia berbahasa lidah, berbahasa roh, tetapi secara tidak beratur. Bahkan mereka berlomba-lomba
membanggakan diri bahwa mereka bisa berbahasa roh. Sehingga tidak ada aturan dan tidak efektif ya di dalam penggunaan karunia bahasa roh mereka atau bahasa lidah ini. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus menegur mereka. Bahkan Rasul Paulus menegur mereka dengan mengatakan jikalau seseorang berbahasa roh di dalam gereja, di dalam pertemuan mereka, dan tidak ada satupun yang mengerti apa yang diucapkan, apa gunanya? Justru kalau seseorang dari luar, orang asing akan mendengar dan menuduh kita sebagai orang gila. Jadi Rasul Paulus mengatakan tidak ada gunanya kalau di dalam pertemuan ya hanya mengucapkan dan tidak ada yang menerjemahkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan lebih bagus ya kamu usahakan untuk mendapatkan karunia bernubuat. Ya, kenapa? Karena karunia bernubuat itu adalah sebuah pengajaran yang disampaikan langsung bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, jadi di sini Rasul Paulus konteksnya dia sedang berbicara tentang teguran untuk berbahasa lidah yang dimana dilakukan atau dipakai secara tidak aturan. Dan di ayat 39 ini dikatakan adalah lebih bagus, makanya dikatakan usahakanlah dirimu. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengutamakan agar jemaat Korintus mendapatkan karunia untuk bernubuat. Lalu bagaimana dengan karunia berbahasa roh? Nah, Rasul Paulus juga mau memberitahukan kepada jemaat Korintus supaya jangan juga salah mengerti. Bukan berarti Rasul Paulus menegur mereka karena tidak beraturan, lalu mengatakan usahakan menggunakan karunia bernubuat, lalu itu berarti tidak boleh berbahasa roh. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan di bagian akhirnya, di bagian akhir kalimat ya ayat 39, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Maksudnya Rasul Paulus mengizinkan kalau ada pun yang berbahasa roh, berbahasa lidah, diizinkan, silakan, jangan larang. Tetapi kita harus kembali lagi, orang yang berbahasa lidah atau berbahasa roh harus sesuai dengan aturan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28, di situ Rasul Paulus memberitahukan aturan ya bagaimana orang yang berkata-kata berbahasa lidah. Di situ dikatakan jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kalaupun ada yang menggunakan karunia berbahasa lidah, Rasul Paulus bilang jangan larang, izinkan. Tapi ingat aturannya. Aturannya yaitu dikatakan kalau ada yang berbahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada yang menafsirkannya. Ada yang mengartikannya, apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, misalnya, kalau kita di gereja kita sering mengundang pengkhotbah ya dari Singapura, dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, ya maka ada yang menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa Mandarin, lalu ada yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Dan dikatakan di sini sebanyak-banyaknya 3 orang. Ya, contohnya kita melihat dari bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke bahasa Batak misalnya. Nah, dikatakan di sini sebanyak-banyaknya 3 orang harus ada yang menerjemahkannya. Jadi ini adalah aturannya. Lalu kita melihat di ayat ke-28 dikatakan jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ini adalah aturan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, tidak ada yang mengartikan apa yang disampaikan oleh orang tersebut dalam bahasa roh, maka dikatakan hendaklah dia berdiam diri. Tidak usah bicara, tidak usah sampaikan bahasa lidah. Berdiam diri. Tak usah sampaikan di depan
pertemuan atau di depan jemaat karena tidak ada gunanya. Rasul Paulus saja mengatakan di sini, hendaklah mereka berdiam diri. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, kalau orang-orang di luar sana mempraktikkan bahasa roh, pertanyaannya adalah, apakah mereka mengikuti aturan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini? Kenyataannya kita melihat orang mengaku berbahasa roh di depan jemaat dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjelaskan. Bahkan orang yang kita tanya tersebut, coba kamu kasih tahu dulu apa yang kamu sampaikan, pun dia tidak tahu. Lalu apa gunanya? Dikatakan kamu harus berdiam diri. Hendaklah ia berdiam diri. Tidak usah berkata-kata dalam bahasa roh karena tidak ada gunanya. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, tidak memberikan efek terhadap jemaat. Karena pun mereka mendengar, tak tahu apa yang disampaikan. Makanya dikatakan hendaklah ia berdiam diri. Lalu kita melihat di 1 Korintus ayat 14 ayat 40, pasal 14 ayat 40, dikatakan tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi Rasul Paulus mengatakan, jangan larang, kalaupun ada yang berbahasa lidah, diizinkan. Tapi ingat, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi bukan sesuka-suka hati kita loh. Saya sekarang ini, saya mau berbahasa lidah, lalu saya berbahasa lidah, lalu yang sana mau berbahasa lidah, lalu berbahasa lidah, lalu jadi kacau. Dikatakan di sini harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan kita menyaksikan faktanya sekarang, apakah mereka berbahasa roh ya dengan sopan dan teratur. Nah, saya ada beberapa kali menonton sebuah video dan itu dipimpin oleh pendeta-pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Dan kita melihat bagaimana pendeta ini, dia mengatakan, mari kita berbahasa lidah. Lalu dia pimpin mulai berbahasa lidah. Lalu dia minta jemaat, ayo semua berbahasa lidah. Lalu semua berbahasa roh, mengaku berbahasa roh. Lalu suaranya bising sekali, seperti tidak teratur lagi. Jadi kacau. Dan masing-masing dia ucapkan entah apa yang mau diucapkan, yang penting kata yang mana yang lebih cepat keluar dari mulut, ucapkan saja. Jadi bagaimana kita mengikuti ayat firman Tuhan ini? Rasul Paulus mengatakan, jangan melarang, silakan, tapi harus sesuai dengan aturan. Nah, kalau tidak beratur, maka itu berarti tidak boleh dilakukan. Nah, terlebih-lebih kalau seandainya apa yang diucapkan itu bukan bahasa roh, itu lebih parah lagi, dan kita hendaknya tidak usah mengucapkannya. Kalau berbahasa lidah benar saja dikatakan harus teratur, apalagi kalau seandainya yang diucapkan itu bukan bahasa lidah. Dan kita melihat apa yang dilakukan zaman sekarang, bukan hanya tidak teratur, tapi memang apa yang mereka sampaikan itu bukan bahasa lidah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena itu tidak ada bangsa manapun, sekelompok manapun di dunia ini yang memiliki bahasa yang diucapkan mereka. Bahkan kalau kita benar-benar mendengar apa yang disampaikan, itu seolah-olah hanya 1, 2, 3 kata diulang-ulang terus. Bahkan seolah-olah bisa dipelajari. Ya, seorang pendeta mengatakan, gampang kau berbahasa roh. Coba sebutkan haleluya, haleluya, lalu pelan-pelan, haleluya, haleluya, lalu cepat, haleluya, lalu begitu. Jadi dipelajari. Dan kita melihat kata-katanya hanya segitu-gitu aja. Nah, jadi kalau benar pun itu berbahasa lidah, Rasul Paulus mengatakan harus ada yang menerjemahkan dan harus teratur. Apalagi kalau itu bukan bahasa lidah, jelas, maka itu tidak kita terima, kita tolak. Nah, jadi ayat firman Tuhan di mana Rasul Paulus mengatakan, jikalau ada orang yang berbahasa roh, jangan larang. Tapi ingat aturannya.
Tidak boleh, tidak ada yang menafsirkan, dan tidak boleh terjadi secara kekacauan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasul Paulus mengizinkan orang berbahasa roh, apakah itu maksudnya bahasa roh ini tetap ada sepanjang zaman? Nah, kalau kita melihat pada saat itu, kekristenan baru muncul, Injil baru disebarkan, dan tentunya orang-orang yang datang dari luar negeri, yang dimana bahasanya berbeda, mereka tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh para murid jikalau mereka berbahasa bahasa Israel sendiri. Maka Tuhan menggunakan dengan kuasa Roh Kudus, memberikan mereka karunia bahasa lidah, sehingga mereka bisa berkata-kata di bahasa lain. Dan untuk apa? Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-11, dikatakan di situ mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi jelas ya, karunia bahasa lidah diberikan pada saat itu, salah satunya adalah untuk menyampaikan hal-hal tentang Tuhan atau Injil kepada bangsa-bangsa lain ini, supaya mereka bisa mengerti dan supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Apakah karunia bahasa lidah ini masih terus berlanjut? Waktu Rasul Paulus mengatakan jangan melarang orang berbahasa roh, apa maksudnya? Itu adalah sepanjang zaman terus ada bahasa lidah ini dan boleh dilakukan. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, saudara-saudara, pada kenyataannya bahasa roh itu sudah berhenti setelah pada zaman para rasul, pada zaman para murid di gereja mula-mula. Sudah berhenti setelah itu. Nah, kita melihat ya sepanjang sejarah gereja, ya setelah para rasul, kita melihat tidak ada lagi bahasa lidah yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sudah berhenti. Dari mana kita tahu? Apakah ada indikasi firman Tuhan mengatakan bahwa bahasa lidah itu akan berhenti? Nah, kita melihat di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 10. Dikatakan di situ, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi waktu Rasul Paulus mengatakan jangan larang orang berbahasa roh, itu bukan berarti Rasul Paulus mengatakan sepanjang zaman. Karena pada kenyataannya Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 bahwa bahasa roh itu akan berhenti, berakhir, tidak lagi terus menerus sepanjang zaman ada. Dikatakan kasih tidak berkesudahan, baik di bumi maupun nanti di sorga kita tetap menggunakan yang namanya kasih. Tetapi karunia seperti berbahasa roh, bahasa lidah secara khusus dikatakan akan berhenti, akan berakhir. Ada titik di mana bahasa roh itu tidak lagi diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah kapan itu bahasa roh atau bahasa lidah akan berhenti? Kita melihat di ayatnya yang ke-10, dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika yang sempurna itu tiba, datang, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itu berbicara tentang karunia-karunia tadi. Salah satunya adalah bahasa lidah, bahasa roh. Pertanyaannya adalah, apa itu yang sempurna? Nah, yang sempurna
dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah teleion. Dan dia punya gender neutral. Dan orang mengatakan ini menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang di akhir zaman, itulah batasnya. Makanya dikatakan sempurna. Semua sempurna waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dia akan pulihkan segala sesuatu. Tapi bahasa asli kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah parousia. Bukan teleion yang gendernya neutral. Jadi ini bukan menuju kepada kedatangannya yang kedua kali. Lalu teleion ini berbicara suatu benda. Karena gendernya adalah neutral. Lalu pertanyaannya, apakah itu? Nah, jawabannya adalah Biblion. Itu adalah buku atau Alkitab, firman Tuhan. Itu menuju kepada firman Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan adalah sempurna. Mulai dari penciptaan langit dan bumi yang baru, sampai diakhiri penciptaan langit dan bumi yang baru. Jadi di sini ketika dikatakan ketika yang sempurna itu adalah firman Tuhan datang lengkap, maka karunia berbahasa roh ini tidak lagi diberikan. Kenapa? Karena sudah ada firman Tuhan, sekarang orang semua bisa baca. Sebelum lengkap firman Tuhan tadi, maka perlu karunia, kuasa untuk bisa berbahasa asing supaya orang-orang di luar sana yang berbahasa asing, mereka bisa mengerti. Tapi ketika firman Tuhan sudah ada dan diterjemahkan lagi, kita melihat sekarang Indonesia pun kita punya terjemahan, Nias pun punya terjemahan, Batak pun punya terjemahan, Mandarin pun punya terjemahan. Maka orang semua sudah bisa baca tentang Tuhan Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Allah kita. Jadi ketika dikatakan jangan melarang orang berbahasa lidah atau berbahasa roh, bukan berarti bahwa bahasa lidah ini, bahasa roh ini terus ada sepanjang zaman. Ada titik masanya dia akan berhenti, dan titik masanya akan berhenti itu yaitu ketika Alkitab selesai disatukan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, pada di akhir abad pertama. Ketika sudah lengkap, maka karunia seperti berbahasa lidah ini dikatakan tidak diberikan lagi. Dan itu memang fakta, saudara-saudara. Faktanya memang tidak diberikan lagi. Walaupun orang mengatakan saya bisa berbahasa roh, tapi jelas itu tidak sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan ketika yang sempurna itu tiba, yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, akan berakhir. Nah, saudara-saudara, kita bukan seolah-olah fanatik saja, atau seolah-olah kita hanya iri hati, atau kita seolah-olah hanya mau melarang orang berbahasa roh. Tetapi harus ada dasarnya. Dasarnya, pertama, apakah itu benar bahasa roh sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Kedua, apakah sesuai dengan aturan firman Tuhan, cara menggunakannya? Dan kita tahu sekarang tidak seperti demikian. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa ternyata firman Tuhan memberitahukan bahwa ada waktunya berakhir karunia ini. Dan secara khusus ketika Alkitab sudah lengkap dibukukan, maka yang tidak sempurna ini, karunia berbahasa roh, lidah secara khusus, itu tidak diberikan lagi. Karena semua orang sekarang bisa membaca dari Alkitab. Segala sesuatu tentang Tuhan, tentang kehendaknya, tentang Injil bisa membaca. Maka yang tidak sempurna ini tidak lagi lanjut, dan itu memang faktanya. Jadi kita bukan seolah-olah anti terhadap bahasa lidah, atau kita seolah-olah menolak bahasa lidah tanpa ada dasarnya, tanpa ada alasannya. Orang-orang di luar sana mengatakan tak boleh melarang orang berbahasa roh, karena firman Tuhan mengatakan tak boleh kamu melarang orang berbahasa roh. Tapi ketika kita melihat ajaran kebenaran firman Tuhan,
Memang jelas kita harus menolak orang yang mengaku-ngaku bisa berbahasa roh, apalagi kita melihat orang-orang yang zaman sekarang begitu mempopulerkan bahasa roh. Nah, saudara-saudara, kita harus memegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Kita tidak sekedar mencopot ayat firman Tuhan, lalu kita membuat dia populer, viral. Lalu kita mengutip ayat firman Tuhan untuk membela, untuk mengkritik orang lain, tapi tidak berdasarkan ajaran kebenaran, benar-benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, dari judul tema kita pada sore hari ini, melarang bahasa lidah. Ketika orang-orang di luar sana mengatakan, jangan larang kami berbahasa lidah, karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh larang. Bukan maksudnya kita hanya semata-mata tidak boleh melarang mereka. Pertama, karena itu bukan bahasa lidah sesuai dengan Alkitab dan tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Tidak ada yang menerjemahkan jangan berbahasa lidah, berdiam diri. Dan dikatakan bahwa bahasa lidah pun sebenarnya sudah berhenti. Alkitab yang kita pegang sekarang sudah sempurna. Jadi kita bisa membaca, kita bisa memberitahukan kepada orang, apalagi di media sosial sekarang begitu canggih, untuk menerjemahkan bahasa itu gampang sekali. Bahkan sekarang pun hanya dengan suara kita sodorkan handphone kita, dia berbicara, misalnya bahasa Indonesia, langsung dia terjemahkan ke bahasa lain. Nah, jadi bukan kita hanya semata-mata melarang, tapi karena itu tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Hendaknya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan kita jangan kita gampang terhanyut sensasi orang di luar sana mengatakan, oh ini bahasa roh, lalu kita juga ikut-ikut pergi mengatakannya. Dan kita tidak anti terhadap bahasa lidah, karena memang faktanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, mari kita terus pegang ajaran firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya sekarang. Suatu hari mungkin kita pergi ke suatu daerah, kita harus hati-hati. Kita harus pegang ajaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kita bisa selalu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, untuk setia di dalam kebenarannya. Nah, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang bahasa lidah yang diajarkan oleh firman. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah-tengah penyesatan, Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, memegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.